Expert Podcast Sosiologi Pedesaan. Kenalin, nama aku Andini Siono dengan NIM I3094 bersama narasumber aku. Aku Haidar Marafi Sudianto dengan NIM I3004. Aku Lintang Hanifah Melfi dengan NIM I3401241121. Aku Rilam Cahaya Bibila dengan NIM I3401241185. Aku Regina Putranaini dengan NIM I3401241059. Oke, jadi kita udah kenalan sama narasumber-narasumber hebat kita yang hari ini seger-seger banget, cantik dan ganteng. Oke. Jadi kali ini kita bakal bahas sesuai dengan judul podcast kita, podcast Sosiologi Pedesaan. Itu gini deh, kalau misalnya ngomongin desa, yang ada di pikiran kalian apa sih? Kalau dari aku sih sinyal lemot ya biasanya. Bener sih, bener. Ya kalau aku kepikirannya sih sawah hijau. Aku ini kepikiran mau makan pecel. Lapar. Oke, kalau aku sih kepikiran sama data presisi. Langsung gitu ya, langsung. Karena kita masih pemanasan. Kan nggak apa-apa, karena yang dibilang Haida tuh bener banget. Karena desa itu emang punya peran penting. Tapi sebenarnya masalah sih mungkin banyak ketimpangannya gitu, masih banyak ketimpangan. Ada desa yang fasilitas lengkap banget, tapi ada juga yang sekolahnya tuh harus bolak-balik 10 kilo gitu. Kayak dari Bogor ini ke mana? Ke Bogor kota 10 kilo. Iya kan, banyak kita bolak-balik kayak gitu. Capek gak sih kalau kayak gitu? Iya benar banget. Dan kadang tuh kita lupa kalau desa itu sebenarnya fondasi penting dari sebuah negara. Dan kalau desanya bermasalah, otomatis juga penggunaan nasional itu juga ikut terganggu. Bener sih. Tapi kalau misalnya menurut kalian, kenapa sih ketimpangan kayak gitu masih kejadian gitu sampai saat ini? Kalau dari aku ya, karena pembangunannya tuh sering banget numpuk di perkotaan gitu. Jadi desa tuh kayak adik tiri gitu loh, sering dilupain. Bener sih, bener. Dan gak lupa juga ada data pembangunan itu yang emang hasilnya tuh sering abal-abal gitu. Jadi banyak program yang nyasar. Jadi banyak orang miskin yang gak kebagian bantuan, dan yang kaya malah dapat kayak yang penjalannya anak langsung dari Mungkin Ternyata dampaknya tuh jelas banget ya. Jadi anak-anak desa itu bisa ketinggalan sekolah, terus ibu hamil kesusahan ke puskesmas, bahkan bukan cuma soal angka tapi juga soal hidup orang. bener. Jadi serem juga ya. Jadi nggak cuma tentang grafik atau data, di balik grafik data itu beneran ada wujudnya gitu, ada wajah-wajah di baliknya kayak gitu. Contoh lainnya juga ada dari bidang politik. Nah, itu bisa berdampak buruk ke pembangunan. Desa bahkan juga sempat dapat peringatan lampu kuning karena ukuran pembangunannya di bawah normal setelah COVID-19, ditambah juga kebijakan dana desa yang belum optimal. Bener banget tuh, ketimpangan desa juga cukup mengkhawatirkan banget sih. Penganggurannya tinggi dan IPM pedesaannya tuh rendah banget. Dan desa tuh sering banget dijadiin objek pembangunan, bukan subjek. Oke. Tapi menurut aku sih ya, masalah yang lebih utama itu karena pembangunannya yang belum merata. Terus desa juga masih terbatas, kayak akses sumber dayanya, terus kelembagaannya masih lemah, terus masyarakat juga yang dilibatin masih kurang gitu dalam perencanaan. Jadi tiap bacaan punya fokus yang berbeda, tapi semuanya masih nyambung sih. Nyambung sih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari penyebab-penyebab yang tadi, yang paling menonjol banget itu apa sih menurut kalian? Kalau dari aku sih waktu pas pandemi COVID-19 ya itu tuh jadi terlihat jelas banget faktornya. Terus juga banyak faktor formal dan pariwisata yang lumpuh. Akhirnya pengangguran di desa itu jadi semakin melonjak. Setuju banget sama yang pandemi. Selain itu juga kebijakan dana desa tuh seperti yang gue bilang tadi tuh sering kurang tepat sasaran. Apalagi kalau nggak berbasis data. Nah, itu bikin programnya nggak nyampe ke orang-orang yang emang benar-benar butuh. Dan juga jangan lupain soal SDM ya. Banyak banget desa yang kualitas sumber dayanya tuh masih rendah dan akses ke modal teknologi itu terbatas banget. Dan itu bikin kemiskinan struktural tuh susah banget buat dihilangin. Iya sih, dampaknya menurut saya juga itu jelas banget ya. Penganggurannya tinggi, terus pelayanan kesehatan kita masih terbatas, kesejahteraan warganya masih jalan di tempat, terasa banget, itu kelihatan banget dan jelas. Terus kesejahteraannya, kesenjangannya juga di kota-kota tuh ya tajam lah. Itu banyak banget berarti masalah-masalahnya. Dan dari sekian banyaknya masalah yang udah kalian sebutin ini tuh, pemerintah gitu atau pihak lain tuh kira-kira udah ngapain aja sih kalau menurut kalian yang kalian tahu gitu? Kalau menurut aku tuh sejauh ini udah ada revisi undang-undang desa. Sekaligus juga ada program data desa presisi yang disebutin tadi kan. Yang udah dilaksanain sama perguruan tinggi.
Bahkan juga ribuan pemuda desa banyak yang dilibatkan langsung untuk penataan keluarga. Kalau dari aku sih ya, langkah yang diambil tuh lebih ke penguatan kelembagaan sih, terus pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, dan pelatihan. Dan ada juga kerjasama dengan LSM biar desa tuh bisa jadi lebih kuat. Ya berarti ininya sih ya, udah ada upaya ke arah partisipasi dan data yang lebih akurat. Tapi mungkin hasilnya emang masih belum rata gitu kan. Jadi ada lagi ketimpangan Iya, ya. betul. Oke, tapi kalau misalnya menurut kalian biar desa nggak mengalami ketimpangan gitu, kita apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Yang jelas tuh dana desa harus dipakai lebih produktif sih ya. Terus kalau misalkan diarahkan ke UMKM, pertanian modern atau agromaritim, dampaknya itu bisa lebih terasa buat warga. Ya, saat itu juga jangan lupain data, karena penting kan. Kalau datanya presisi, maka program juga jadi tepat sasaran. Jadi nggak ada orang yang kelewat. Dan warga desa juga harus ikut tuh dari awal. Kalau misalnya mereka dilibatkan dalam perencanaan sampai evaluasi, mereka tuh bakal bisa punya rasa lebih memiliki dan programnya tuh lebih sesuai dengan realita. Iya, benar. Kalau misalnya SDM desa perlu ditingkatin, pendidikan pelatihan sampai pengangkatan teknologi digital itu penting banget supaya desa itu bisa maju buat lebih mandiri. Kalau semuanya bisa jalan bareng, desa nggak cuma jadi penerima pengembangan, tapi benar-benar jadi penggerak utamanya gitu loh menurut aku ya. Jadi intinya sih dari yang kita obrolin tuh palingan kita belajar kalau misalnya desa itu nggak cuma objek pembangunan gitu, jadi juga subjek buat masa depan, tulang punggung negara lah gitu. Terus paling tantangannya ada di ketimpangan struktural. Nah, solusi itu dari data presisi, pemuda dari pemuda sendiri, ya terus dari kolaborasi dan kebijakan yang adil gitu sih paling. Oke. Kalau dari teman-teman sendiri ada yang dari desa nggak ada kira-kira? Aku dari kota. Aku dari kota. Dari kota semua. Orang kota semua. Makanya tadi mikirnya susah sih. Gitu-gitu ya. Iya, benar banget. Iya. Lebaran kan di desa. Oh iya. Pulang. Kamu pulang kampung kalau lebaran? Iya, pulang kampung Oh. dong. Di mana tuh Pastinya. kalau boleh tahu? Aku di Jawa Tengah. Aku juga pulang sih. Kamu kemana? Aku ke Bali. Pulang kampung. iya. Aku desa di Bali. Oh iya. Mungkin boleh sharing. Iya. Iya, boleh. Di situ aku tuh kalau misalnya pulang kampung kayak bareng keluarga kan, seru banget pokoknya, kayak ngerasain wah masih asri banget sih dibanding di kota yang hiruk pikuknya tuh udah padat banget gitu. Polusi, di sana tuh masih adem banget, masih kayak aman, nyaman, tentram gitu. Oke, ini baru aku belum pernah punya teman dari Bali yang sama Jawa. Oke. Favorite kamu tuh tempatnya apa? Kalau misalnya di Bali, ada nggak? Atau apa ya? makanan? Makanan sih paling, soalnya tuh di sana kayak ada makanan-makanan yang mungkin di kota nggak ada tapi di desa situ ada gitu. Walaupun memang orang-orang kurang begitu mengenal, tapi menurut aku enak sih itu dan jarang ada di kota. Sate lilis gak sih? Iya. Enak. Iya, di waktu di Bali. Oke. So mungkin kita ke Bali Boleh. bareng-bareng. Oke, jadi sebenarnya aku sih sebenarnya masih mau ngobrol lebih lanjut ya sama kalian. Cuman kayaknya kita keterbatasan waktu nih teman-teman. Teman-teman kan narasumber yang hebat ini juga kayaknya punya kesibukan lain gitu. Mungkin kamu mau ke Bali ya di sini. Oke, jadi terima kasih banget buat Rere, Nila, Mintang, dan Haidar. Semoga obrolan kita nih bisa bikin pendengar lebih melek soal pentingnya desa. Mungkin itu aja dari Pospet. Sampai jumpa. Dadah.